الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan silatul arham, yaitu keutamaan menyambung hubungan kekerabatan dan bahaya dari memutus hubungan kekerabatan. Kita lanjutkan sampai pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, innahu man u'tiya hadzahu minar rifqi faqad u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah. Sesungguhnya barang siapa yang mendapat bagian di dalam dirinya berupa kelemah lembutan, maka ia telah mendapatkan bagian dari dirinya kebaikan di dunia dan akhirat. Wasilatur rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar. Sedangkan silaturahim dan berakhlak yang baik, berbuat baik kepada tetangga, maka ini diantara hal yang bisa memakmurkan negeri. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan menurut Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala hadisnya adalah sahih. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita penegas dari hadis-hadis sebelumnya bahwa di antara hal yang bisa menambah umur itu adalah silaturrahim. Wasilaturrahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar. Itu lafadznya. Silaturrahim, lalu berbuat baik kepada tetangga yang merupakan di antara akhlak mulia. Ini keduanya bisa menjadikan negeri itu makmur dan menambah umur, ya, menambah umur. Dan sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, menambah umur itu secara hakiki sesuai dengan hakikatnya, ya. Sudah panjang lebar kita terangkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya dengan silaturahim itu usia manusia benar-benar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya sekedar dari segi keberkahan, tapi benar-benar ditambah. Dan ini semua juga tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, fasilaturrahim laha minal atharil hamidati. Maka silaturahim memiliki pengaruh yang terpuji, wal awaidil mubarakati wal khairatil amimati fid dunya wal akhirah. Memiliki timbal balik yang berbarakah, kebaikan yang umum
di dunia dan di akhirat. Ma la yu'addu wa la yuhsa, sesuatu yang tidak bisa dihitung. Fahiya sababun li si'ati rizqi, maka silaturahim di antara sebab diluaskannya rizki wa kathratihi dan diperbanyaknya. Warahatul qalbi warahatul qalbi atau warahatil qalbi wa tuma'ninatih, dan silaturahim juga termasuk di antara sebab tenangnya hati, ya, dan tuma'ninahnya dia. Rahah yaitu tenang, dan tuma'ninah sama. Wa ziyadatil umri wa barakatih, dan bertambahnya umur dan keberkahannya. Taib. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab-nasab kalian, apa yang bisa kalian jadikan sebagai yaitu bahan untuk menyambung silaturahim. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahl, karena silaturahim itu mendatangkan kecintaan di dalam keluarga. Masratun fil mali, memperbanyak harta. Mansya'atun fil asari, memperpanjang usia. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Di dalam hadis ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mempelajari nasab. Artinya apa? Mencari tahu nasab kita. Kita ini siapa saja sih saudaranya? Ya, siapa saudara-saudara dari ayah kita? Siapa kakek kita? Bahkan kalau tahu atau kalau bisa mencari tahu siapa bapaknya kakek kita, dan seterusnya. Lalu dengan itu kita akan bisa mengenal dari adiknya nenek, ya, dan itu masih termasuk kerabat meskipun jauh, meskipun bukan termasuk ahli waris katakanlah, tapi masih memiliki hubungan kekerabatan yang dianjurkan bagi kita untuk menyambung hubungan tersebut. Nah, jadi silaturahim ini bisa kita mulai dengan mengetahui nasab. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, di antara faedah silaturahim yang tidak terdapat di hadis-hadis sebelumnya, apa itu? Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli, karena sesungguhnya silaturahim itu bisa mendatangkan kecintaan di dalam keluarga, bisa menjadi sebab yaitu keluarga atau kerabat mencintai kita. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara para ulama kita menjelaskan mengharap kecintaan dari orang lain secara asal itu tidak mengapa. Kita ingin supaya kita itu dicintai orang, kita ingin supaya kita itu disukai orang. Apakah ini terlarang? Jawabannya tidak, selama cara yang kita tempuh tidak melanggar syariat, ya, selama cara yang kita tempuh tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apalagi kalau ternyata ada amalan yang bisa menjadi sebab kita dicintai oleh orang lain, maka tentu tidak mengapa, sehingga kita mendapatkan dua keuntungan setidaknya. Keuntungan yang pertama pahala, karena amalan kita dianggap sebagai amal saleh. Silaturahim termasuk di antara amal saleh, maka orang yang bersilaturahim dia akan mendapat pahala. Dan yang kedua, keuntungan dunia, apa itu? Dicintai oleh keluarga, keluarga senang sama kita. Maka menunjukkan bahwasanya mengharap cinta dari orang lain, mengharap
agar kita disukai oleh orang lain itu tidak mengapa secara asal, selama tidak yaitu melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian berikutnya wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Ibnu Umar mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung rahimnya, menyambung hubungan kekerabatannya, maka akan dipanjangkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, dan akan banyak hartanya, dan akan dicintai oleh keluarganya. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan fihi, di dalam dua riwayat ini. Yang pertama hadis Abu Hurairah dari sabda Nabi SAW, dan yang kedua adalah ucapannya siapa? Ibnu Umar. Maka di dalamnya terdapat pelajaran annal wasila, bahwasanya orang yang menyambung silaturahim mahbubun fi ashiratihi, ia akan dicintai di dalam keluarganya, wa qarabatihi, dan kerabatnya, wa huwa mahallu thana'in wa taqdirin wa ihtiramin, dan dicintai ini adalah tanda dia mendapatkan pujian, kehormatan, dan pengagungan. Idhafatan ila ma taqaddam, sebagai tambahan dari apa yang telah berlalu, min tulil umri wa sara'il mali, bahwa silaturahim itu bisa menjadi sebab panjang umur dan banyaknya harta. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulan dari apa yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullahu taala dari beberapa hadis yang barusan kita baca dan hadis-hadis sebelumnya, kesimpulannya silaturahim memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yang paling utama adalah di antara sebab dipanjangkan umurnya dan ditambah atau diluaskan rizkinya. Dan di dalam hadis yang barusan kita baca ada satu lagi tambahan, dicintai oleh keluarganya. Dicintai oleh keluarganya. Maka seseorang yang menyambung silaturahim, dia banyak disukai oleh orang. Karena orang itu apa? Atau keluarga itu merasa kalau saudara ini itu rajin untuk menyambung hubungan, ya, tidak memutus hubungan. Ini menunjukkan memiliki perhatian terhadap keluarga, dan tentu orang yang memiliki perhatian itu lebih disukai dan dicintai. Maka wajar atau layak orang yang menyambung silaturahim akan mendapatkan pengakuan dari saudara-saudaranya, mendapatkan kecintaan dari keluarganya. Nah, selanjutnya di sini al-mu'allif akan membawakan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i walakin al-wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Al-wasil, orang yang menyambung, maksudnya menyambung silaturahim, itu bukanlah mukafi, orang yang membalas. Walakinnil wasil, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim, alladzi idza quti'at rahimuhu, yaitu apabila hubungan kekerabatannya terputus, wasalaha, maka ia yang menyambungnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Dalam hadis ini ada setidaknya 3 macam manusia yang nanti juga akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Ya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita siapakah orang yang benar-benar disebut menyambung silaturahim. Apakah setiap orang yang menjaga komunikasi atau berbalas pesan atau saling mengunjungi ini masuk dalam kategori silaturahim, atau ada kriteria tertentu? Jangan-jangan orang ini bukanlah yang disebut sebagai penyambung silaturahim. Bisa jadi dia adalah seorang pembalas dari silaturahim. Nah, ini hadisnya. Maka kita bacakan penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala. Ay annal wasila haqiqatan laisa bil mukafi. Bahwasanya yang dianggap sebagai penyambung silaturahim secara hakiki itu bukan orang yang membalas. Ya, membalas apa? Membalas silaturahim. Bahasanya kalau kita orang yang memulai menyambung silaturahim dengan kunjungan, maka orang yang membalas kunjungan tersebut itu disebut sebagai al-mukafi. Ya, sedangkan orang yang memulai menghubungi atau menyambung hubungan selama ini terputus, maka dialah yang disebut sebagai al-wasil, penyambung silaturahim. Ya, jadi ada hubungan kekerabatan yang renggang, ada hubungan keluarga yang terputus. Maka orang yang pertama kali menyambungnya, kita ambil contoh dengan apa? Kunjungan. Maka dialah yang disebut sebagai al-wasil, orang yang menyambung silaturahim, yang keutamaannya telah kita terangkan sebelumnya. Sedangkan orang yang membalas kunjungan, karena dia sudah dikunjungi maka dia pun membalas kunjungan, maka dia disebut sebagai al-mukafi, orang yang membalas silaturahim. Ya. Naam, li'annal mukafi'a, karena orang yang membalas tersebut huwallazi yajzi ghairahu bimithli ma jazahu bih, karena dia hanya sekedar membalas orang lain sesuai dengan apa yang diperlakukan terhadap dirinya. Ya, artinya kalau seandainya dia tidak dikunjungi, maka dia tidak akan mengunjungi. Seandainya dia tidak diajak berbicara, diajak berkomunikasi, maka dia tidak akan memulai komunikasi. Jadi dia hanya sekedar merespon dari kunjungan atau komunikasi yang itu diantara tanda seseorang bersilaturahim. Fa idza wasalahu dzu rahimahu wasalahum ala sabilil mukafa'ati lahum wal mujazati bil misl. Maka apabila ada kerabatnya yang menyambung hubungan kekerabatan, maka dia baru menyambungnya sesuai dengan apa? Al-mukafa'ah, yaitu membalas, dan wal mujazah bil misl, membalas dengan yang serupa. Fahadha la yu'addu wasilan, maka orang seperti ini tidak dianggap sebagai orang yang menyambung silaturahim. Innama huwa mukafi'un, sesungguhnya dia adalah mukafi, yang membalas. Wa innamal wasilu haqiqatan, sedangkan orang yang menyambung secara hakiki, yang kita sebutkan keutamaan-keutamaannya yang telah terdahulu, yaitu alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, yaitu yang apabila terputus hubungan kekerabatan, maka dialah yang menyambungnya, dialah yang berinisiatif untuk memulai komunikasi, memulai kunjungan, memulai mengucapkan salam, yang selama ini tidak ada sama sekali komunikasi, tidak ada sama sekali sambungan, ya, silaturahim. Nah ini, li'annahu yu'addu silatu lirahimihi qurbatan, karena dia dianggap sebagai menyambung hubungan kekerabatan
sebagai bentuk apa? Pendekatan diri, yataqarrabu biha ila Allah azza wajal, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah azza wajal. Yatlubu biha thawabahu, dia mengharapkan dengan silaturahimnya itu pahala dari Allah. Wa yattaqi biha iqabahu, dan dia menghindar dengan silaturahim tersebut siksa Allah. Lianna Allah azza wa jalla qad amarahu bidzalik, karena Allah azza wa jalla telah memerintahkannya untuk yang demikian itu. Wa a'adda lil wasili thawaban 'aziman, dan telah menyiapkan bagi orang yang menyambung silaturahim pahala yang besar. Wa a'adda lil qati'i iqaban aliman, dan Allah juga menyiapkan bagi pemutus silaturahim siksa yang pedih. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini perbedaan yang mendasar. Apa motivasinya? Katakanlah kita simpelkan silaturahim dengan kunjungan atau memulai komunikasi. Jadi ada hubungan yang renggang antar saudara, tidak ada saling tegur sapa, tidak ada saling kunjung mengunjungi, tidak ada saling memulai komunikasi. Terputus, renggang. Nah, ada dua pihak. Pihak yang pertama adalah pihak yang memulai inisiatif untuk menyambung hubungan, maka dialah al-wasil. Pihak yang kedua yaitu pihak yang disambung hubungannya, sehingga dia pun membalas, merespon. Karena dia dikunjungi maka dia mengunjungi, karena dia diajak bicara maka dia pun berbicara, karena dia disalami maka dia pun membalas salamnya. Maka ini disebut sebagai al-mukafi, al-mukafi, yang membalas. Dan tentu motivasi kedua orang ini berbeda. Kalau yang pertama motivasinya insya Allah lillahi ta'ala, dia tahu bahwasanya kalau ada hubungan yang renggang antar saudara, ketika dia sambung maka dia disebut orang yang menyambung silaturahim dan berhak mendapatkan pahala-pahala yang telah kita terangkan. Sedangkan pihak yang kedua, ya, maka tatkala dia menyambung hubungan ini karena apa? Karena sudah ada yang mendahuluinya, bukan dia yang memulai inisiatifnya. Karena dikunjungi maka dia balas mengunjungi, karena diberi hadiah maka dia balas memberi hadiah, karena diajak berkomunikasi maka dia pun mengajak berkomunikasi. Jadi hanya sebatas itu, ya. Artinya kalau seandainya dia tidak dihubungi maka dia tidak akan menghubungi. Ini yang membedakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang yang berinisiatif untuk memulai atau mengawali penyambungan hubungan tersebut dengan pahala-pahala yang telah disebutkan. Ya. Adapun orang yang membalas maka tentu tidak mendapat pahala seperti yang disebutkan. Meskipun tentu saja ada pahalanya, karena bagaimanapun juga dia telah membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi tentu pahalanya tidak sebesar orang yang memulai, orang yang mengawali untuk menyambung silaturahim yang selama ini terputus, yang selama ini renggang. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan di sini, wan nasu fi hadzal babi thalathatu aqsam. Maka manusia di dalam bab ini ada 3 macam. Terkait dengan apa? Menyambung hubungan kekerabatan, putus hubungan kekerabatan. Al-awwalu yang menyambung, wa huwa alladhi yatafaddalu ala dhawi rahimihi bisilatihi wa illam yasilhu minhum ahadun. Untuk memperlakukan kerabatnya dengan menyambung hubungan terhadap mereka meskipun dia sendiri tidak ada yang menyambung hubungannya. Meskipun dia tidak ada yang mengunjungi, tidak ada yang mengajak komunikasi, tidak ada yang mengajak bicara, tapi dia berkenan untuk memulainya.
Bal hatta wa in asa'u ilaih, bahkan sampai pun keluarga-keluarga yang lain, kerabat-kerabat yang lain berbuat buruk kepadanya. Yaitu apa? Memutus silaturahim. Ya. Jadi sikap al-wasil ini konsisten. Mau dibales, mau enggak dibales, pokoknya saya ngejar pahala, tak sambung hubunganku dengan dia. Mau diterima enggak diterima, pokok saya datangi. Dibukakan pintu ya syukur, enggak dibukakan pintu ya karepmu. Yang penting saya mencari pahala. Ya, mau dibalas enggak dibalas pesan saya, yang penting saya nyapa duluan. Yang penting kalau dibalas, alhamdulillah, setidaknya tidak ada hati yang tersakiti. Oh, ternyata masih baik dengan saya. Nah, keutamanya apa tadi disebutkan? Dicintai oleh keluarga. Karena bisa jadi hubungan yang renggang itu bukan karena saling benci, tapi karena tidak ada inisiatif. Karena saking sibuknya dengan dunianya, saking sibuknya dengan urusannya sampai lupa dengan keluarga. Ada sengaja memutus sama sekali. Dan mungkin juga gengsi. Harusnya dia yang mulai. Nah, ini. Maka orang yang menyambung silaturahim, maka bisa jadi dia apa? Melawan kegengsiannya. Dan ini tantangan. Makanya dapat pahala besar. Ya. Dia menurunkan egonya, merendahkan dirinya. Nah, maka dia apa? Menyambung hubungan tersebut. Taib. Apapun balasannya, apapun responnya. Asani yang kedua, al-mujazi awil mukafi, yaitu orang yang membalas. Ya, orang yang membalas. Wa huwa alladzi la yasilu rahimahu illa idza wasaluhu, yaitu orang yang tidak menyambung hubungan kecuali apabila dia disambung duluan. Kalau dia nggak dihubungi, dia tidak menghubungi. Kalau dia tidak mengunjungi, kalau dia tidak dikunjungi, maka dia tidak mengunjungi. Kalau dia nggak ditelepon, maka dia nggak menelpon. Maka ini tingkatan yang kedua, al-mukafi atau al-mujasi. Dan tentu masih ada kebaikan pada orang seperti ini. Ya, sekali lagi barangkali dia sebenarnya sayang, sebenarnya cinta, tapi dia mungkin gengsi untuk memulai dulu. Dia mungkin bingung mau memulai dari mana. Nah, setelah ternyata saudaranya yang menghubungi, maka dia pun membalas dengan baik. Maka ini masih ada kebaikan meskipun tidak lebih utama dari yang pertama. Ya, meskipun lebih kecil pahalanya dari yang pertama. Nah, asali, sedangkan macam yang ketiga, orang jenis ketiga adalah al-qati', yaitu orang yang memutus. Al-qati', qata'a yaqta'u qati', orang yang memutus. Wa huwa man yaqta'u rahimahu wasaluhu aw qata'uhu, yaitu orang yang memutus hubungan kekerabatannya, baik disambung atau diputus. Artinya begini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini lawan ya 100% dari yang pertama. Kalau yang pertama pokoknya dia nyambung. Mau dibales, mau enggak dibales, mau diperlakukan dengan baik, mau diperlakukan dengan buruk, pokoknya dia nyambung. Sedangkan al-qati dia konsisten tapi kebalikannya. Enggak peduli dia. Pokoknya dia nggak mau berhubungan dengan keluarganya. Ya, mau tidak ada yang hubungi sama sekali ya kebetulan. Nggak perlu repot-repot apa blokir misalkan. Ya. Tapi apa? Sama sekali nggak ada keinginan untuk menyambung. Jadi dia diputus tambah seneng. Wis karuan sekalian. Ataupun bahkan ketika ada orang yang menyambung, wah tambah benci dia. Kenapa kok disambung? Wes tak blokir gitu. Datang ke rumahnya nggak dibukakan, disalami nggak jawab. Ya, maka apapun yang terjadi, baik keluarganya menghubungi atau tidak menghubungi, dia tidak mau berhubungan. Nah, ini namanya apa? Al-qati.
pemutus hubungan silaturahim. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 jenis ini kalau kita urutkan tentu yang paling utama yang pertama, menyambung, memulai, berinisiatif awal. Kemudian berikutnya yang kedua, masih ada kebaikan. Ya, dia tidak ada kebencian, cuman mungkin saja dia enggan memulai, harga diri atau gengsi atau malu atau bingung. Tapi ketika ada hubungan yang istilahnya itu mulai membaik, dia merespon juga dengan baik. Ya, akhirnya dia mengunjungi saudaranya setelah kemarin saudaranya mengunjungi dirinya. Akhirnya dia membalas pesannya setelah kemarin saudaranya yang yaitu mengawali pesan dengan dirinya. Nah, ini masih ada kebaikan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya kalau kita tidak bisa menjadi yang pertama, hendaknya jadi yang kedua. Kalau kita selama ini mau memulai sungkan, ya berharap aja kepada Allah. Ya semoga saudara saya tidak diberi rasa sungkan seperti saya. Nah, nanti kalau saudara saya nelpon, wah saya akan sambut nih. Kalau saudara saya mau menghubungi saya akan sambut, saya akan balas. Cuman kalau saya memulai mungkin saya masih bingung, gugup, mau dimulai dari mana, selama ini nggak pernah memulai, ya, nanti dikira apa? Mau minjem uang lagi. Ya. Kok tumben ngubungi? Nah, ini kan ada hal yang aduh malu gitu ya. Nah, tapi kalau orang itu memang benar-benar niatnya lillahi ta'ala, ya harusnya bisa mengalahkan rasa malu tersebut. Ya, tapi kalau kita nggak mampu, ya jangan menjadi orang yang ketiga. Tidak perlu dengan saudara. Saudaranya menghubungi, tidak direspon. Saudaranya tidak menghubungi, tambah senang. Ya. Jadi bagaimana sikap kita? Ya berharap semoga setidaknya jadi yang kedua. Kalau ada yang mencoba untuk memperbaiki hubungan, nah kita balas. Kalau ada yang ingin mencoba untuk menyambung hubungan, ya kita sambut. Ya, dengan demikian kita tidak termasuk di antara orang yang memutus. Meskipun kita belum sampai pada tingkatan yang menyambung. Yang dapat keutamaan besar, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dan dicintai oleh keluarga, itu adalah yang pertama, orang yang menyambung. Sedangkan membalas, wallahu a'lam bishawab, tidak seperti itu. Namun setidaknya dia tidak berdosa menjadi orang yang memutus silaturahim. Taib. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang aku sambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutusku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, dan aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku bersikap lembut kepada mereka, namun mereka justru yaitu bertindak bodoh terhadapku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in kunta kama qulta, jika seandainya engkau benar-benar seperti apa yang kau ucapkan, faka'annama tusifuhumul mal, maka seakan-akan engkau telah menyuapi mereka dengan arang. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalik, dan senantiasa Allah akan bersama dirimu memberikan pertolongan atas mereka, memberikan pertolongan kepadamu atas ulah mereka selama engkau tetap konsisten seperti itu. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara umum hadis ini yaitu menggambarkan tentang seseorang yang sudah berusaha menyambung silaturahim, namun ternyata dibalas dengan keburukan. Dan kalau kita
kaitkan dengan pembagian manusia yang barusan kita bahas, maka ada orang yang jenis pertama di sini dan orang jenis kedua. Ada penyambung dan pemutus. Bukan penyambung dan mukafi, pembalas. Bukan al-wasil wal mukafi, tapi al-wasil wal qati. Ada penyambung dan pemutus. Karena apa? Orang pertama ini dia terus nyambung, dia terus menghubungi. Meskipun dia diperlakukan dengan tidak baik, dia tetap berperilaku baik. Meskipun dia diperlakukan dengan bodoh, tapi dia tetap berlaku ramah dan santun. Maka dialah penyambung silaturahim sejati. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, hafizahullah, asiluhum wa yaqta'uni. Orang ini mengatakan aku menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka memutuskannya. Ay yuqabiluna minni silata bil qati'ati, yaitu mereka membalas yaitu hubunganku ini dengan memutusnya. Wala yuqabiluna ihsani ilaihim bi ihsan. Mereka tidak membalas kebaikanku kepada mereka dengan kebaikan mereka kepadaku. Tsumma dzakara anwa'an minas silati allati yuqaddimuha ilaihim. Kemudian dia menyebutkan beberapa mereka. Wa anwa'an minal isaati allati kanu yu'amilunahu biha. Dan juga menyebutkan beberapa keburukan-keburukan dari keluarga tersebut terhadap dirinya. Faqala, kemudian di dalam hadis ini orang tersebut mengatakan wa uhsinu ilaihim ay u'amiluhum bil ihsan, yaitu aku perlakukan mereka dengan baik. Aku memperlakukan mereka dengan baik. Wal ihsan, dan ihsan itu maknanya adalah kalimatun jami'atun tajma'u ma'aniyal khair. Kalimat yang mengumpulkan segala macam makna-makna kebaikan. Ya. Jadi kata ihsan itu menunjukkan segala macam bentuk kebaikan. Bisa memberi hadiah, bisa bertutur kata yang baik, apalagi bisa yaitu memperlakukan dengan baik, ya. Jadi orang yang pertama ini pokoknya berbuat baik kepada kerabatnya, ya. Tidak ada sedikit pun perbuatannya yang buruk. Itu namanya ihsan. Sedangkan wa yusiuna ilayya, mereka justru memperlakukanku dengan buruk. Ay yuqabilunani bil isaah, membalas kebaikanku dengan keburukan. Wa ahlumu anhum, dan aku berbuat lembut kepada mereka. Ay wa ana uqabilu jahlahum alayya bi anni ahlumu anhum, yaitu aku membalas perbuatan buruk mereka terhadapku dengan aku tetap berlemah lembut kepada mereka. Wa hum yajhaluna alayya, sedangkan mereka memperlakukanku dengan bodoh. Ai yu'amilunani muamalatal juhala, yaitu mereka memperlakukanku seperti memperlakukan orang-orang bodoh, atau seperti perlakuan orang-orang yang bodoh. Min fadhadatin, di antaranya bersikap kasar, wa ghildatin, keras, wa sabbin, mencela, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Jadi benar-benar berlawanan, ya. Ketika orang yang berusaha menyambung silaturahim, misalkan bertutur kata yang baik, dibalas dengan tutur kata yang buruk, ya. Ketika orang yang menyambung silaturahim berusaha memuji kerabatnya, namun justru kerabatnya ini mencelanya. Ketika orang yang menyambung silaturahim ini memberikan hadiah, namun justru keluarga atau kerabatnya ini memperlakukan dengan buruk. Misalkan hadiahnya dibuang atau diinjak atau dihinakan. Ya, misalkan orang yang menyambung silaturahim itu mencoba untuk mengunjungi, mendatangi dengan cara baik-baik, namun justru dia diusir. Jadi benar-benar berlawanan.
kebaikan dibalas dengan keburukan. Fahadihi, kata Syekh Abdul Razak, maka inilah haluhu, keadaannya, wa mu'anatuhu, perlakuannya, ma'adzawi rahimihi, terhadap kerabatnya. Yastarsyidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yadullahu ila madza yasna', maka ia meminta petunjuk kepada Nabi. Kalau saya ketemu saudara seperti ini ya Rasulullah, apa yang harus saya perbuat? Jadi ia minta petunjuk kepada Nabi SAW agar beliau memberikan petunjuk madza yasna', apa yang harus ia perbuat. Ya, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in kunta kama qulta, jika seandainya engkau seperti apa yang kau ceritakan. Di sini ada faedah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan petunjuk dan pengarahan, tapi memastikan terlebih dahulu, benar enggak apa yang kamu ucapkan? Jangan-jangan itu hanya klaim sepihak. Jangan-jangan itu hanya pengakuan semata. Ya, karena khawatir nanti ternyata ada tipuan atau ada maksud lain, maka Nabi menegaskan, jika memang seperti yang kau ceritakan. Artinya apa? Kalau seandainya orang tersebut dusta, Nabi berlepas diri. Kalau seandainya orang itu punya niat lain, maka Nabi tidak ikut campur. Nabi hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan dan cerita yang ada. Jika memang apa yang kau sampaikan itu benar-benar terjadi, engkau mendapatkan perlakuan seperti yang kau ceritakan, maka faka'annama tusiffuhumul mal, maka seakan-akan engkau memberi suapan terhadap mereka dengan batu atau dengan apa? Arang. Al-mal dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini, al-mal ar-ramadul har, yaitu arang yang panas. Alladhi yuhmal yudfana fihi al-khubzul yandaj, yang dia biasanya itu dipanaskan kemudian dibenamkan bersama dengan apa namanya itu roti, adonan roti agar masak, agar matang. Arang, ya, insya Allah arang. Ya, itu namanya apa? Al-mal. Ai taj'aluhu lahum sufufan yasufunahu, maka engkau seakan-akan menjadikan arang itu sebagai makanan yang disuapkan kepadanya. Taib, apa artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dijelaskan di sini, wa hadza fihi bayanu fadilatihi alaihim, maka dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan orang tersebut terhadap kerabatnya. Apa itu? Nyuapi. Nyuapi itu kan bagus, terlepas dari apa yang disuapi, tapi ini kan bentuk pertolongan. Seorang ibu nyuapi anaknya, keluarga nyuapi saudaranya yang sedang sakit. Taib, adzan dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan wa hadza fihi bayanu fadilatihi alaihim. Dan ini menunjukkan penjelasan tentang keutamaan orang yang menyambung silaturahim ini terhadap mereka, yaitu kerabat-kerabatnya. Wa ma yajnihi haula, dan menunjukkan pula kejahatan mereka min mulaqatihim lihadzal wasli bil qati'ah, yaitu dengan membalas penyambungan ini dengan pemutusan. Fahaluhum, maka keadaan mereka kahaliman yasuffu ramadan haran, yaitu seperti orang yang disuapi dengan arang yang sangat panas. Artinya apa? Dia menderita. Sedangkan orang yang menyambung silaturahim tadi, dia mendapatkan pahala karena dia telah melakukan kebaikan. Apa tadi? Menyuapi. Ya, secara umum, secara asal orang yang memberikan suapan itu adalah bentuk kebaikan. Maka dia akan mendapatkan pahala dari amalannya. Apa itu? Silaturahim. Berkata yang baik, memberi hadiah, menyapa, dan lain sebagainya, itu seperti dia sedang menyuapi. Nah, yang disuapi karena tidak membalas dengan kebaikan, maka seakan-akan dia menerima makanan yang baik-baik itu menjadi panas baginya, yaitu apa? Arang yang sangat panas. Jadi orang yang memberikan suapan itu dapat pahala, dan orang yang disuapi menderita. Ya, karena dia mendapatkan kebaikan-kebaikan tapi dia balas dengan keburukan, maka dia justru menderita. Ammal wasilu, adapun orang yang menyambung, fala yadurruhu syai'un min qati'atihi, maka dia tidak mendapatkan madarat sedikit pun juga dari pemutusan mereka. Ballahul fadilatu, bahkan ia mendapatkan keutamaan, wa thawabullahi wa ta'iduhu tabaraka wa ta'ala, balasan dan dukungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada qala, karenanya Nabi SAW bersabda, wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalik, dan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala akan bersamamu dengan memberikan pertolongan atas mereka, pertolongan kepada dirimu atas mereka, selama engkau konsisten seperti itu. Ai la yazalu laka minallahi ma'unatun, senantiasa engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah, wa tasdidun, mendapatkan bimbingan, wa ta'yidun, dukungan, wa hifdzun, dan penjagaan. Jadi apapun yang mereka lakukan terhadap dirimu, kamu akan senantiasa mendapat pertolongan Allah. Wa fihi, dan di dalamnya juga terdapat faedah, dalilun ala hubbillahi azza wa jalla lil wasil, sebagai dalil atas kecintaan Allah azza wa jalla terhadap orang yang menyambung silaturahim, wa makanatihi indahu tabaraka wa ta'ala, dan kedudukannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin akan memberikan pertolongan, maka tentu orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil orang yang dibenci oleh Allah mendapatkan dukungan dan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, disinilah tantangan orang yang benar-benar menginginkan pahala dari Allah dengan silaturahim. Dia harus siap untuk mendapatkan apa? Balasan yang buruk. Tapi senantiasa Allah akan menolongnya kalau dia tetap seperti itu. Ya, meskipun diperlakukan dengan buruk, dia tetap berbuat baik, maka Allah akan senantiasa memberikan pertolongan pada dirinya. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal silakan. Tidak ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang silaturahim, tapi salah satu tujuannya meskipun ingin menyambung tapi juga ingin dakwah secara sikap, itu apa termasuk silaturahim juga? Karena dalam keluarganya itu setiap kali ada acara keluarga selalu ada kebid'ahan, tidak pernah datang kita, tapi kita menyambung silaturahim dengan sebagai gantinya seperti itu. Baik. Jadi apa hukumnya menyambung silaturahim, mengunjungi dengan niat menunjukkan sikap kepada mereka yang kita selama ini bertentangan dengan kebiasaan mereka. Jadi kita berbeda dengan mereka, lalu untuk meminimalisir adanya konfrontasi atau tuduhan, kita ngunjungi. Apakah itu juga masuk di dalam silaturahim? Maka wallahu a'lam bishawab, yang ana fahami termasuk. Jadi ini termasuk di antara menjaga silaturahim. Karena apa? Tanpa ada tujuan dakwah saja, sekedar mengunjungi tanpa ada tujuan dakwah, itu sudah masuk dalam apa? Silaturahim yang memiliki keutamaan besar, dipanjangkan umur, kemudian dilapangkan rezeki dan dicintai keluarga. Lalu bagaimana kalau ternyata ada niat-niat baik yang tadi disampaikan, ya, dan menampakkan sikap yang baik. Kalau kita ini bukan orang yang radikal gitu, kita ini bukan orang yang istilahnya seperti yang diceritakan di media-media. Kita tidak anti dengan orang-orang yang misalkan selain kita gitu ya. Maka tentu ini diantara nilai plusnya. Satu amalan kalau memiliki banyak niat-niat yang baik, maka itu menjadi baik, semakin baik. Satu amalan yang apabila diniatkan dengan beberapa niat yang baik, itu akan menjadi baik. Disitulah keutamaan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi tanpa niat ingin mendakwahkan Islam saja, sekedar mengunjungi sudah dapat pahala. Maka apalagi kalau ada niat, ya, meskipun mungkin ada ini untuk membentengi diri kita, istilahnya untuk supaya kita nggak dituduh dan lain sebagainya. Tapi kan ada muatan dakwahnya, menjelaskan kalau selama ini yang dituduhkan tidak benar, maka insya Allah justru semakin baik. Jadi silaturahimnya dapat dan memberikan edukasi atau pesan-pesan dakwah juga dapat. Selanjutnya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Iya, tetap. Silaturahim itu menjaga hubungan kekerabatan, menyambung hubungan kekerabatan. Siapapun kerabat kita. Siapapun kerabat kita. Ya. Sama seperti pembahasan berbuat baik kepada tetangga, berbakti pada orang tua, ya kan? Orang tua kalau tidak seiman, apakah harus kita perlakukan dengan buruk? Tidak toh. Ya, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Maka ini pembahasan yang umum, tidak memandang agama. Ya, menjaga silaturahim, pokoknya punya hubungan kerabatan kita apa boleh menyambungnya. Cuman tetap saja kita tidak boleh membenarkan kekufuran. Ya, datang ke sana ya hanya sekedar mengunjungi, tapi kita nggak ikut acara mereka. Kalau misalkan mereka ada acara keagamaan, nah tetap harus punya sikap seperti itu. Ya, jadi insya Allah bisa kita pahami. Ya,
berbakti pada orang tua, gitu saja. Berbakti kepada orang tua apakah terbatas pada orang tua yang muslim? Tidak, ya sudah sama. Ya, tetangga juga demikian. Apakah kita berbuat baik kepada tetangga yang muslim saja? Tidak. Kita harus berbuat adil. Ya. Selama dia tetangga, kita punya kewajiban berbuat baik. Selama dia kerabat, kita punya kewajiban untuk menyambung. Selama dia orang tua, kita punya kewajiban untuk berbakti. Tapi kalau ternyata seiman, ada nilai tambahnya. Nah, gitu saja. Mungkin seperti itu nggih. Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.